Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Tadi dari panitia nyampaikan sesi kedua ini coba dibuka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Tapi sebelum saya buka, tadi ada panitia yang nanya. Panitia ya. Pertanyaannya begini, Ustadz, apakah hak ranjang itu boleh mandi suami istri dalam suami istri ya, mandi satu bareng-bareng gitu ya? Apakah itu termasuk vulgar, porno atau apa begitu kan? Fal jawab, masalah ini sebenarnya saya punya buku tentang masalah ini. Saya jawab dulu. Saya punya buku tentang apa ya? Tentang adab berjima. Sebelum jima itu apa? Ketika jima itu apa? Dan setelah jima itu apa? Itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah saya nulis buku selesai. Ternyata banyak banget kita itu nggak tahu ilmunya di dalam berjima. Pokoknya yang penting dadi anai. Padahal itu ada ilmunya. Kenapa? Karena hal-hal yang semisal ini banyak tidak dipahami oleh suami dan oleh istri. Misal kayak boleh nggak melihat farjinya istri? Itu ada perselisihan memang di antara para ulama, baik ketika jima maupun di luar jima. Tapi sebelum saya menyebutkan perbedaan para ulama, saya sebutkan kaidahnya dulu. Kaidahnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan an-nisa'u harthul lakum. Wanita itu adalah ladang kamu. Dan beberapa adilah datang menunjukkan bahwasanya hukum asal apa yang ada pada wanita itu adalah halal bagi suami. Semuanya itu hukum asal. Siapa yang mengharamkan harus mendatangkan dalil. Dan dalil harus dalil, bukan hanya katanya. Siapa yang bilang nggak boleh melihat farjinya ketika jima, ketika bersetubuh, mana dalilnya? Gak boleh ketika mandi melihat farjinya, mana dalilnya? Semua itu butuh dalil. Dan itu menentang kepada kaidah asal. Orang yang berpegang dengan kaidah asal itu yakin. Dan kaidah fikihnya al yakin la yazulu bisyak. Yakin itu gak bisa dihilangkan dengan keraguan. Berarti yakin. Maka dari poin ini berarti gak ada masalah. Si istri melihat apa? Farji farji istrinya, dan suami istri melihat kemaluan suaminya. Al asal adalah jaiz dan gak ada masalah. Nah, berkaitan dengan mandi bareng, telah datang dalam hadis Tirmidzi wa ghairi, Aisyah mengatakan kunna ana wan nabiyyu ana akhtasilu ma'an nabi. Saya itu mandi bersama Nabi. Min ina'in wahid, dalam satu bejana. Jadi satu bejana apa nakhtarifu min hujaman, nyidue dari bejana itu berbarengan. Maka kata Ibnu Hajar yang lain mengatakan fihi jawas, di sini adalah bolehnya mandi berbarengan. Dan ini menambah keharmonisan dalam keluarga. Dan ini enggak mengharuskan kemanten anyar roto, tua-tua ora ono masalah. Harusnya tua-tua tambah harmonis. Ini enggak, kebalik orang Indonesia ini. Harmonisi kemanten anyar to. Kemanten anyar harmonis, semua diambilkan. Tua-tua juga dhewe, mangan juga dhewe. Kabeh keliru, harusnya apa? Harusnya tambah harmonis. Justru semakin lama semakin harmonis. Ini kan enggak, semakin lama kok semakin apa? Turun iki piye kan berarti masalah.
Berarti kehidupan kita punya masalah berarti. Harusnya semakin lama semakin cinta. Orang awal itu kan harusnya belum cinta. Kan gitu, paham gak? Nah, monggo yang mau bertanya, boleh. Nggih, monggo. Apa itu? Doa mandi junub. Apakah dilafadzkan dalam kamar mandi? Anak nanya, apa doa mandi junub? Nggih. Pertanyaan saya. Jenengan pas jima yo niat. Iya, niat piye? Ono niate? Khair insyaallah. Jadi gini Mas ya. Hukum asal niat itu di hati. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya nang hati. Jadi nggak ada niat itu terlafatkan. Karena asalnya niat itu di hati. Maka barang siapa yang mengeluarkan dari kaidah asal tadi, maka dia mendatangkan dalil. Jikalau jenengan mau mandi terus melafatkan niat, maka berarti amal jenengan dibutuhkan dalil karena menyelisih kaidah asal. Satu, apakah Nabi dan para sahabatnya dan juga yang lainnya ketika mau mandi melafatkan niat? Boten enten. Khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah ketiga, al asal dalam urusan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Man amila amalan laisa alaihi afrodun. Siapa yang beramal suatu amal urusan agama enggak ada dalil, maka tertolak. Maka urusan ibadah hukum asalnya adalah dilarang. Kita membolehkannya harus mendatangkan dalil dan alasan. Berarti tidak perlu melafatkan niat. Sebab kalau kita dibebani melafatkan niat, kita seter sendiri. Pangkate mangan niat sih, ngombe niat sih, pangkate melaku niat sih, pangkate apa? Laya-laya niat sih, pegel ngurusi niat. Sedangkan kaidah yang disebut para ulama, al asal di dalam agama adalah taisir. Allah itu memudahkan urusan agamanya, urusan hambanya. Wallahu yuridu la yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki dari kita kemudahan dan tidak menghendaki dari kita kesusahan. Kalau kita bebankan setiap perbuatan harus niat, maka itu termasuk taklif malah yutok, bahwa beban yang kita nggak mampu. Jadi nggak perlu niat. Udah selesai permasalahannya, aman, harakal. Saya khawatir jenengan juga mandi jinabatnya juga benar apa salah, saya nggak tahu ini. Makanya saya nulis buku tentang cara mandi jinabat sesuai dengan sunnahnya Nabi. Pergerakan saya tunjukkan dalil dan ulamanya. Kalau khilaf, saya bukan khilafnya. Karena hal-hal yang ini kadang-kadang kita tidak ngerti ilmunya. Ya, monggo. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari jamaah putri bisa langsung menggunakan mic yang ada. Ternyata tadi katanya kotak pertanyaannya lupa nggak dibuka. Oh. Jadi bisa langsung bertanya mungkin. Jelas, monggo. Yang mau bertanya? Nggih, monggo. Nggih. Kedua, memang
harus dua-duanya harus saling mengerti. Mungkin si istri banyak minta ada tadi ya, uang untuk istri ya, itu banyak sekali yang uang ini, uang makan, uang bulanan. Tapi mestinya juga istri harus tahu dong seberapa income suami. Artinya dari ilmu jenengan jangan langsung hari untuk istri menuntut gitu. Dari ilmu ini gitu. Jadi suami ku pikir maaf dulu, maaf income-nya nggak tentu, juga termasuk mungkin pensiunan. Yang aktif PNS pun belum tentu cukup karena mungkin bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau ilmu jenengan diterapkan nanti istri kumurah dia mau Ustaz ini mana make aku mana ini mana maksudnya gitu. Oke, siap. Tuh, jadi ya alhamdulillah, jadi ini memang judulnya kaidah rumah tangga memang ya mantap ilmunya, kita jadi tahu semuanya dari niat apa tadi terserah itulah gitu. Karena mungkin itu kita jadi mau sedikit diperlunak. Iya. yang terakhir, istri tidak punya kewajiban ngurus keluarga, termasuk mertua. Tapi malah kadang terbalik. Bojomu ki ora ngerti karo aku, mertua maksudnya. Mertua lagi perempuan. Bojomu ki ora ngerti karo aku. Koyo ini ngitung duit nang aku yo ora kira-kira begini. Nah, jadi malah mertuanya nuntut satu dua. Terima kasih. Siap. Gimana solusinya? Barakallahu fikum. Di soal pertama, kita katakan bahwasanya rumah tangga ini memang akeh problem. Saya katakan tidak ada rumah tangga kecuali pasti ada problem. Problem itu bisa kecil dan bisa besar. Bisa berhenti satu masalah lalu nggak muncul lagi, atau masalah itu belum selesai muncul lagi masalah seterusnya. Dan ini kayaknya sunnatullahi ala ibadi, sunnahnya Allah atas hambanya. Kalau tidak ada masalah, kayaknya kurang dewasa dalam menghadapi masalah. Ana lihat beberapa buku, bahkan saya nulis buku tentang mendulang para salaf, sabarnya para suami dari istri-istrinya, Pak. Saya baca Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan para salaf itu juga diuji dengan para istrinya. Yang istrinya kejam, tajam lafadznya. Berarti kan problem. Justru problem rumah tangga bagi orang soleh itu menghadapinya dengan sabar. Bahkan mereka mengatakan, wallahi demi Allah, dengan problem yang datang dari istri-istri ini, justru satu adalah menghapus dosa-dosa saya. Karena berapa banyak dosa yang saya lakukan, Allah ujikan musibah melalui istri, sehingga ini menjadi apa? Sabar bagi mereka, pahala bagi mereka. Yang kedua, bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat Anda dengan datangnya masalah dalam rumah tangga. Jadi poin-poin ini tolong diperhatikan, karena itu adalah, saya katakan, Allah itu rahim bi ibadi, penyayang dengan hambanya. Menyayanginya Allah kepada hambanya terserah Allah. Karena dengan ujian itu adalah salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat Anda, cuma Anda nggak tahu. Anda nggak mau sabar dalam menghadapi masalah. Ini poin yang harus diperhatikan. Jadi barakallahu fik, semua masalah, semua orang yang berumah tangga itu ono wae masalah ini. Yang kedua, tetap kami sampaikan, karena ini kan jenenge ngaji yang gak urut. Ini ngaji ora urut itu kan. Ngaji ora urut, temai pas ngini pasti ada masukan lagi terkait dengan tema sebelumnya, yang mana tema sebelumnya harus dibahas juga. Saya yakin teman-teman ini atau kita semuanya
jadi suami tapi nggak ngerti hak suami ku apa. Kita sebagai istri tapi nggak ngerti hak kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami itu apa. Nggak dong. Karena apa? Karena dewe iki al fi'lu wal qaulu qoblal ilmi, nglakoni sik ilmune kari. Harusnya apa? Ilmu sik margono ge nglakoni. Ora dhewek nglakoni sik ilmune sambil mlaku. Jare wong Jawa kan ngono. Sambil mlaku belajar iku sambil mlaku. Lha iku keliru. Nah, terkait dengan berapakah nafkah yang wajib diberikan kepada istri, pendapat yang paling kuat, anak katakan pendapat yang paling kuat karena ini terjadi perbedaan di antara mereka, adalah harus melihat sisi istri dan melihat sisi suami. Ini pendapat tengah-tengah, Pak. Karena ada yang mengatakan besar nafkahnya itu tergantung ke istri. Istri itu ibaratkan kayak barang. Kalau dia ayu, cantik, berpendidikan, sek enom, ya larang regane. Wong ayu kok. Nah, kalau wedok iku mau elek tuwa pisan, ireng pisan, ya regane murah nafkah. Itu ada Pak hitungannya di fikih. Jadi, Anda kalau mencari orang cantik, ya mau nggak mau apa risiko nafkahnya sodok larang. Wong ayu kok. Apa jenenge mukobilnya imbalannya kok saiki lho piye, barang apik duitnya ya larang. Iya apa ora? Iya apa ora? Lah yang larang kok ndelek murah, barang apik kok njaluk murah yo ora ono ceritane. Jelas. Jadi kalau dia pejabat, kalau dia martabatnya tinggi, ayu, berkualitas, iku larang wajar. Nah, kita juga harus melihat dari suami. Suami itu apa? Lihat kondisi keuangan suami. Makanya wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang suami itu dibatasi rezekinya, dipersempit rezekinya, maka nafkah yang diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Maka itu semuanya dihitung. Jadi membahas nafkah itu, Pak, itu membutuhkan waktu loh untuk menjadi titik ketemu. Karena nggak ada titik ketemu dalam keluarga terkait dengan nafkah, ya kayak gini masalahnya nanti. Makanya saat guru nikah itu titikan nafkahmu piro, kuatmu piro, itu harus ada poinnya, Pak. Tapi masya Allah enak wong Indonesia itu orang macam-macam. Wis